Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari ke berapa Ramadan sekarang? Hari ketiga Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa melewati salah satu, bahkan satu bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Jadi dalam penanggalan Islam itu bulan totalnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada 12. Kalau dalam penanggalan Islam itu penentuan 1 Hijriahnya itu kapan? Itu ditentukan oleh manusia. Misalkan kalender Komariah yang dimulai dari Muharram, itu berdasarkan perhitungan bulan. Kalau yang kita kenal dengan Januari, Februari dan seterusnya itu berdasarkan perhitungan matahari, maka diberi nama dengan kalender Syamsiah. Itu semua kapan awal 1 Masehi, kapan 1 Hijriah, itu yang menentukan adalah manusia. Bedanya 12 bulan yang Allah pilihkan untuk kita itu tercatat atau Allah pilihkan dalam Al-Qur'an. Itu bedanya. Dan dari 12 itu ada 4 bulan haram, bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian haram, kemudian satu lagi Rajab. Terus dari 4 itu nanti ada dipilih satu lagi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang hari ini panjenengan semua, kita semua bisa menikmati hari demi hari, menit demi menitnya untuk beribadah. Mungkin kurang ahsan jika di awal udah langsung sepaneng membahas bulan, membahas tentang kalender. Itu tentang pengetahuan awal saja bahwa Ramadan yang kita lalui adalah nikmat yang tidak sederhana, nikmat yang tidak simpel. Paling mudahnya seperti ini. Saya punya teman, saya itu kelahiran 15 Mei tahun 1996. Saya punya teman lahir tahun 14 Mei 1996. Dan tahu, teman saya yang lahir yang 14 Mei itu sekarang dalam beberapa Ramadan yang sudah lalu dia belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan itu. Artinya apa? Dia meninggal dunia sejak tahun 2016 kurang lebih, 16 atau 15. Itu nyata betul bahwa setiap hari yang kita rasakan di bulan Ramadan adalah nikmat yang agung, nikmat yang mulia. Maka Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita puji Allah di majelis ini, kita puji Allah di sore yang Masya Allah diliputi berbagai macam barokah. Kalau keberkahan itu misalkan ada berbagai macam lapis, ini sebenarnya kita sedang berada di lapis-lapis yang banyak dari keberkahan. Yang pertama, keberkahan di bulan Ramadan. Kita tahu di semua, bahkan kalau kita melihat teman-teman kita, saudara kita, itu tidak semuanya seberuntung kita merasakan detik, bahkan menit yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Mereka yang sudah mendahului kita di makam, di kuburan. Dan hari ini duduk kita menjadi duduk yang mahal karena Allah karuniakan kita nikmat itu, nikmat melalui Ramadan, barokahnya bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah keberkahan hujan. Ya, kita tahu di luar sana hujan rintik-rintik, hujan gerimis tipis, dan kita tahu salah satu waktu atau salah satu saat doa-doa itu mudah untuk diijabah adalah ketika dalam kondisi puasa dan juga dalam kondisi salah satunya adalah tentang hujan. Jadi Masya Allah kita ada dalam berlipat-lipat keberkahan itu. Alhamdulillah, lagi-lagi Alhamdulillah. Kenapa di setiap sholat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak paling enggak sehari, paling enggak berapa? Minimal kita membaca Alhamdulillah itu berapa kali dalam satu sholat?
berapa? Subuh 2, terus zuhur 4, berapa? Asar 4, maghrib 3, isya 4, total berapa? Berapa? 17 ayat. Dan perlu saudara dan saudari semua ketahui, asal kita tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita tidak dianggap sah. Artinya dalam setiap sholat paling enggak 17 kali kita memuji Allah yang menciptakan kita dan memberikan kita nikmat yang sangat agung. Salah satunya adalah nikmat yang kita rasakan, nikmat sore hari di waktu hujan dan mendekati waktu buka. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Fajrul Falah. Saya Allah takdirkan untuk bertemu dengan Ustadz Tulus sejak dari tahun 2015-an. 2015 Allah takdirkan saya untuk bisa kenal dengan beliau, Ustadz Tulus, dan beliau salah satu yang juga Masya Allah banyak berbuat amal saleh untuk saya, banyak membimbing saya juga, banyak diskusi dengan saya, dan saat ini saya berada di satu amal, kalau bisa boleh dikatakan seperti itu, ada amal mengajar juga. Jadi saya salah satu guru juga di Kitab Al-Fatih Yogyakarta. Jadi itu sekolah usia dari 5 tahun sampai 12 tahun. Dari usia prabalik sampai menyiapkan balik. Nanti usia balik ada di jenjang selanjutnya. Jadi yang biasa saya hadapi itu anak-anak kecil. Tidak jarang juga kalau saya ngajar kepada anak-anak itu, kadang pertanyaannya unik sekali. Pernah misalkan ada yang tanya, saat itu saya menjelaskan tentang anjuran atau syariat ketika kita sebelum menyembelih ya, itu kan harus menggunakan bismillah terlebih dahulu. Dan nanti salah satu syariat juga ketika kita mau berburu, baik itu menggunakan senapan maupun menggunakan panah, itu kita mengucapkan bismillah dulu sebelum melesakkan. Itu ada pertanyaan yang cukup unik. Kalimatnya itu, Ustadz, kalau mau berburu ikan pakai bismillah dulu apa enggak? Oh iya ya, ikan nggak perlu disembelih ya. Ya udah bismillah aja, kita berharap keberkahannya seperti itu. Jadi yang tiap hari saya hadapi adalah anak-anak kecil, usia anak-anak kecil juga. Mungkin di antara panjenengan juga diberi amanah oleh Ustadz Tulus untuk ngajar anak-anak TPA ya. Ya benar juga. Nah itu Masya Allah manfaatkan betul, karena itu jadi modal ya, jadi modal yang luar biasa, terutama untuk menghadapi anak. Pertama ngadepin anak orang lain dulu, nanti ada saatnya ngadepin anak sendiri. Ya alhamdulillah saya sudah beristri satu, dan alhamdulillah sekarang istri saya sedang di Condong Catur karena baru punya bayi sekitar 2,5 bulan, jadi belum bisa saya bawa ke sini. Saya pengen untuk bisa ikut ke sini juga karena udah lama belum sowan kepada Ustaz Zaisna ini juga sama Ustaz Tulus, saya dan istri saya. Alhamdulillah itu sekelima teman saya. Istri saya juga ngajar di situ, ngajar di Kitab Al-Fatih, sama-sama ngajar anak-anak usia kecil. Cuman bedanya kalau istri saya di kelas akhwat, jadi khusus yang kelasnya akhwat semua, dan saya yang di kelas ikhwannya, yang laki-laki nanti semua sama saya. Jadi kelasnya semua total saya, dan insyaallah mukminin dan mukminat semuanya, saudari-saudariku semuanya yang di jamaah santri-santri Pondok Az-Zakiyah ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang bisa bertemu panjenengan semua, sama-sama muzakarah, sama-sama kalau dalam surah di juz 27 itu ada fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk seorang mukmin, untuk orang yang beriman. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka fungsinya kita saling mengingatkan. Di juz 30 juga ada fatawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasehati dalam hak, dalam kebenaran, dan saling
menasehati dalam kesabaran. Maka sering kita lalai, maka itu juga fungsinya kita punya teman yang solih, teman yang solihah, untuk mengingatkan kita ketika sedang oleng, atau mengingatkan kita ketika sedang tidak lurus. Nah, itu fungsinya teman kita. Dan teman yang baik itu mau ngingetin teman kita, mau ngingetin kita. Ya, kalau muji-muji tok kan, menyanjung-nyanjung saja, nggak mau nunjukin kesalahan, itu banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita mau diingatkan dengan baik, ditunjukkan kesalahan kita, kemudian diluruskan, maka alhamdulillah bersyukur sekali kalau punya teman seperti itu. Baik, saudari-saudari semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya akan coba bertanya kepada panjenengan semua. Silakan bisa dijawab apa yang nanti saya tanyakan, bisa langsung saja angkat tangan kemudian sampaikan. Mendengar kata barokah, ya, barokah yang terlintas pertama kali di lintasan pikiran panjenengan semua itu apa? Mendengar kata barokah atau keberkahan, ada yang terlintas? Silakan. Monggo. Masnya mungkin monggo, silakan. Mendengar kata keberkahan atau barokah, ngapa yang terlintas? Mas Anwar, Mas Dafa, monggo. Ya, silakan. Apa? Allah ridho dengan yang dia berbuat. Baik, masya Allah. Dengan Mbak siapa? Mbak Fatin ya. Barakallah. Yang lain, coba mendengar kata barokah yang pertama kali panjenengan terlintas di pikiran kalian apa? Apa coba? Mbak Fatin tadi sudah mengawali. Yang lain? Sesuatu yang Allah ridhoi. Ya, menarik jawabannya. Yang lain? Monggo. Masa ditulis di kertas ya? Ya, kalau perlu kayak gitu. Perlu ditulis di kertas, ditulis di depan. Saya bacakan. Silakan. Barokah. Sebelum kita coba mulai. Yang lain? Oh ya, Mas, silakan. Silakan. Hah? Bertambahnya kebaikan. Yang lain? Mas Dafa. Halo Mas Dafa. Hah? Nggak ada hadiah ya, doa lah, semoga Allah berkahi. Apa? Hah? Kemudahan. Ya baik, masya Allah. Tadi ada sesuatu yang diridhoi Allah, ada juga yang menyebutkan tentang bertambahnya kebaikan. Yang pernah saya pelajari, yang pernah saya tahu tentang arti kata barokah adalah satu kata, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ada ilmu yang kita terima atau hafalan yang sudah kita hafalkan atau bahkan harta yang kita peroleh, kemudian dari situ ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan, maka berbahagialah, bisa jadi itu adalah salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Bicara tentang keberkahan, kita semua sedang berada di salah satu atau bahkan satu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Gimana lanjutannya? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang di dalamnya itu ada petunjuk dan juga pembeda untuk kita semua. Coba saya tanya sama panjenengan semua secara sederhana tentang arti kata pembeda.
Misalkan nih, saya membawa 2 botol, ya, 2 botol dengan kemasan yang sama, 2 botol dengan ukuran yang sama, tapi bedanya cairan di dalamnya itu tertutup, ditutupi dengan kemasan yang ada di luarnya. 2 botol itu salah satunya berisi racun, salah satunya berisi madu. Saya sodorkan di atas ini tanpa saya kasih tahu ini madu ini racun. Kira-kira panjenengan berani ambil untuk minum nggak? Berani nggak? Berani nggak diambil untuk minum? Berani nggak? Alasannya kenapa? Karena kita tidak tahu beresiko besar apa yang kita ambil nanti racun, dan itu akan berakibat buruk pada tubuh kita. Tapi coba saya ilustrasikan pada ilustrasi yang kedua. Bagaimana menurut panjenengan semua jika di depan ini ada 2 botol dengan kemasan yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan cairan yang berbeda, yang satu isinya racun, yang satu isinya madu. Saya kasih tahu kepada panjenengan, Mbak, Mas, yang ini tuh, ini racun, jangan diminum. Yang sebelah ini tuh madu Kaliandra atau madu yang murni, yang dari hutan Kalimantan yang mahal itu, atau bahkan madu Yaman. Ini madu. Saya kasih tahu. Kemudian silahkan pilih. Mana yang kalian pilih? Yang panjenengan pilih mau mana? Yang madu. Karena sudah saya beri informasi yang bisa membedakan mana madu mana racun. Dan terbayang bagaimana gelapnya ketika kita berada di dunia ini, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan itu banyak kejadian. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu akan fatal sekali. Seperti tadi, di depan kita ada 2 botol yang kita nggak bisa membedakan. Kita asal minum, yang terjadi apa? Kita tegak racun, itu yang terjadi adalah keburukan menimpa diri kita. Nah itu berkahnya Al-Quran yang panjenengan tiap hari hafal, yang panjenengan tiap hari murojaah, yang panjenengan tiap hari tilawah. Apalagi di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan Ramadan ini, setiap waktu sangat-sangat berharga sekali bersama Quran dan dengan Al-Quran. Jadi mas maaf ya, saya biasa ngajar anak-anak cowok semua. Ini jamaah semuanya. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran siapa? Yang diberi tugas untuk membawa wahyu berupa Al-Quran siapa? Itu menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Selanjutnya, tempat diturunkannya Al-Quran di Jazirah Arab atau di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Dan kita tahu Mekah menjadi tempat Ummul Qura, tempat yang penuh keberkahan. Bayangin ya, ada ibu-ibu punya anaknya bayi. Ini ya masya Allah, alhamdulillah, Allah karuniakan saya untuk bisa merasakan bagaimana punya bayi. Itu katakanlah sehari aja nggak ada air. Pernah itu air PDAM mati. Wah, susahnya rakaruan. Bunda Hajar saat itu membawa bayinya ya di tempat biwadin ghairi rizar'in, ya kan? Di tempat yang jangankan enggak jauh dari hijau Bantul. Ini Bantul luar biasa, hijau sekali. Di situ adanya padang pasir, enggak ada air sama sekali. Terus kita tahu ada beliau sa'i ya, dari Safa Marwah lari nyari air, baru di dekat anaknya itu ada sumber mata air, terus bisa dinikmati air itu. Itu menjadi keberkahan ya. Mekah menjadi satu negeri yang berkah. Kemudian Nabi yang membawa Al-Quran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad. Bahkan ini yang paling ekstrim, Mas Mbak ya, jamaah semuanya. Yang paling ekstrim. Kertas bahannya dari apa?
Dari kayu. Tisu bahannya dari apa? Dari kayu. Bisa jadi ada kayu yang sama, pohon yang sama, yang satu mohon maaf dijadikan untuk ngelap kotoran, ya, ngerap ingus atau ngerap kotoran, ngerap keringat. Tapi di saat yang sama ada pohon yang kayunya dijadikan mushaf Al-Quran. Ya, saya ulangi. Ada kayu yang kemudian dijadikan mushaf Al-Quran. Apakah keutamaannya sama atau beda antara kayu yang sama ini? Ketika dibuat menjadi dua sesuatu yang berbeda, pasti berbeda. Yang satu menjadi tisu, yang satu menjadi Al-Quran. Yang dengan hafal dan murojaah tiap hari. Itu sumbernya adalah dari kertas. Bahkan kertas, bahkan pohon, ya, bahkan pohon ketika itu diisnadkan, ya, disandarkan dengan Al-Quran, kertasnya menjadi mulia. Coba berani, ada nggak yang bakar Quran di sini? Ada yang berani bakar Quran di sini? Hah? Kalau ada orang bakar Quran di depan sini, ya, misalkan, kemudian nyalakan korek, terus mushaf Al-Quran dibakar, apa yang terjadi dengan orang ini? Nah, mungkin sudah digebukin Mas Dafa mungkin, ya, atau sudah digebukin sama ini Pak tukang di sini. Iya, karena apa? Sembrono. Al-Quran itu mulia kok dibakar-bakar. Makanya yang terbaru tuh ada berita di Swedia, ya kan? Di Swedia tuh ada seorang politikus yang sebenarnya kisah hidupnya tuh sedih, dia tuh kisah hidupnya tuh kasihan sekali. Itu di depan kedutaan Turki itu dia membakar Quran. Tentu orang yang punya iman dan yang tanda kutip masih waras akan enggak terima dengan kejadian itu. Itu menunjukkan bahwa itu kertas. Tapi di saat yang sama kan, jadi ada orang yang misalnya ngerjakan skripsi atau ngerjakan sesuatu, itu ketika sudah direvisi dosen atau sudah selesai, ya kan, belum dinyatakan lulus, maka itu nanti kertasnya menjadi kertas-kertas bekas. Ya, nyata ya. Saya pernah skripsian soalnya, dan ada beberapa kertas yang menjadi bekas. Dan masya Allah ya, kertas-kertas yang panjenengan ada di meja-meja panjenengan semua itu berbeda nilainya ketika itu menjadi mushaf Al-Quran dan panjenengan tiap hari baca. Itu yang kaitannya dengan Al-Quran. Dan sekarang bulan diturunkannya Al-Quran pun menjadi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka masya Allah ya, ketika panjenengan punya rezeki waktu, punya rezeki kesempatan untuk deres, untuk tilawah, untuk murojaah, itu luar biasa. Di luar sana untuk deres aja atau untuk murojaah aja membutuhkan waktu yang atau meluangkan waktu yang sangat luar biasa. Maka masya Allah yang panjenengan dan kita semua karuniakan taufik di sini untuk bisa bersama Al-Quran, maka alhamdulillah dinikmati itu, disyukuri itu. Kemudian berbicara tentang keberkahan, saya ada kisah. Mau dengar nggak kisahnya? Kisahnya tentang salah satu zuriyah. Tahu zuriyah nggak? Zuriyah itu anak cucu, keturunan dari sahabat yang ketika belum mendapatkan hidayah, dia menghunuskan pedang untuk berhadapan dengan Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tapi hidayah menyapa melalui surah Toha, akhirnya nggak jadi. Beliau adalah Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, ini saya yakin di antara panjenengan dah tahu tentang kisah ini. Ya jangankan panjenengan lah, santri-santri saya yang masih kecil-kecil itu pun kadang baca komik, baca buku tuh tahu tentang kisah ini. Kan ada kan buku-buku anak tuh mengisahkan tentang itu. Itu ada kisah yang masyhur, tapi nggak apa-apa. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya coba ulangi lagi. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Suatu ketika Umar bin Khattab tuh sedang, mungkin kalau bisa dibacakan, patroli untuk melihat kondisi rakyat-rakyatnya yang ada di kota seperti itu. Suatu ketika beliau berhenti di satu rumah, yang rumah itu, tahu belum? Rumahnya apa? Rumahnya itu adalah rumah seorang pedagang susu.
atau punya profesi tentang yang erat kaitannya dengan susu. Kemudian terjadi percakapan antara bunda dan juga anak perempuan ini. Ini yang menjadi menarik. Si bunda mengatakan bahwa, "Nak, ini dicampur aja dengan air susu ini, susu yang kita perah." Saya kurang tahu persis apakah itu susu unta atau susu kambing, tapi yang jelas susu. Kemudian bundanya mengusulkan agar, "Nak, ini dicampur saja dengan air agar liternya nanti bertambah." Tapi si anak itu mengatakan, si anak perempuan tadi mengatakan bahwa, "Jangan lakukan itu, Bunda. Bukankah hal yang seperti itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Umar bin Khattab, oleh Amirul Mukminin?" Terus si bunda mengatakan, Aukamakol kurang lebih, kan Umar nggak lihat apa yang kita lakukan, tapi yang menarik, yang menunjukkan tentang kualitas iman seorang perempuan muda. Beliau menyampaikan si anak tersebut, tapi robnya Umar bin Khattab melihat kita, akhirnya nggak jadi dicampur susu. Nah tentu Umar bin Khattab mendengar kisah itu, mendengar ada bongkahan mutiara yang sangat berharga di tengah gurun pasir, kurang lebih kayak gitu kalau bisa dibahasakan. Kemudian langsunglah ditandain rumah ini, singkatnya rumahnya mungkin ditandain atau apa. Terus kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, mungkin pulang menyampaikan kepada para putranya, "Wahai putraku, ada yang mau nikah nggak?" Ditawari, "Ada yang mau nikah nggak?" Ditawari mau nikah apa enggak. Saya kurang tahu persisnya, hingga muncul satu nama bernama Asim, salah satu putra Umar bin Khattab, kemudian bersedia untuk menikah dengan, tanda kutip, mutiara yang ditemukan oleh Umar bin Khattab di tengah padang pasir. Singkat cerita, kemudian sang gadis tersebut menikah dengan anak Umar bin Khattab. Kemudian ini lagi-lagi tentang seorang perempuan juga. Jadi Umar bin Khattab ini Umar bin Khattab. Kemudian bawahnya itu ada Asim, anaknya beliau, ya. Kemudian nikah sama penjual susu tadi, yang sangat jujur dan punya keimanan tadi. Nikah. Nanti dari itu lahir satu anak perempuan bernama Laila. Siapa? Laila. Ada yang namanya sama? Ya, namanya Laila. Ini menjadi menarik, saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana Asim dan juga gadis yang tadi punya keimanan luar biasa itu mendidik seorang anak perempuan bernama Laila, yang nanti si Laila itu menikah dengan seorang anak laki-laki yang dari keturunan raja bernama Abdul Aziz. Dari pernikahan itu, Laila dengan Abdul Aziz, lahirlah seorang hamba Allah yang dengannya, melalui wasilahnya, ada banyak manfaat di situ, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi paham ya. Jadi Umar itu suatu ketika malam hari inspeksi gitu ya, patroli, dapat mutiara nih, dapat sesuatu yang berharga berupa keimanan. Yang melihat perempuan dengan kualitas yang luar biasa itu, ditawarkanlah lah sama anak laki-lakinya, ya kan? Ditawarkan, "Ada yang mau nikah nggak?" Nikah. Lahir salah satunya juga anak perempuan namanya Laila. Nah, anak perempuan lagi. Anak perempuan ini yang nanti nikah dengan Abdul Aziz, yang ini si Laila ini nanti akan menjadi ibu dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tentu tidak bisa lepas dari sentuhan seorang ibu yang solihah. Umar bin Abdul Aziz, saya kasih tahu sedikit tentang karya yang Umar bin Abdul Aziz berikan kepada umat. Itu sampai pada tahap ya, yang pernah saya pelajari, baca itu, singkatnya itu seperti ini. Orang mau bayar zakat, ya kan? Orang mau zakat atau mau sodako. Itu kalau kita mau zakat sodako kan
nyari orang yang dapat sedekah itu kan banyaknya luar biasa ya. Kita mau nyari di mana ketemu, mau nyari dimanapun ketemu orang yang membutuhkan zakat dan sedekah kita. Tapi ketika di zamannya Umar bin Abdul Aziz, orang mau bersedekah atau berzakat itu nyari muter-muter nggak ketemu, karena saking makmurnya manusia saat itu. Jadi mau bayarin zakat, mau bayarin sedekah, itu nggak ketemu orang yang pantas untuk dapat ini, karena wis do sugih kabeh ibaratnya gitu, karena udah pada makmur semua. Singkatnya seperti itu. Dan Umar bin Abdul Aziz itu memperbaiki masyarakat yang saat itu terpecah belah itu dalam kurung waktu kurang dari 5 tahun lah, 2 tahunan atau berapa saya lupa. Kurang dari 5 tahun benerin satu masyarakat yang saat itu luar biasa pecah belah. Kalau kita kan tukaran paling nganu ya, ejek-ejekan melalui medsos ya, kita melalui WhatsApp atau Instagram atau Twitter paling saling sindir sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh ketika berselisih atau gelut itu yang main bisa jadi pedang satu dengan yang lain main. Dan barokahnya itu Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin itu termasuk salah satu masalah yang dengan izin Allah diselesaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan tahu di balik Umar bin Abdul Aziz ada sentuhan seorang wanita yang solihah di situ, yaitu Laila. Saya ulangi, di balik wanita mulia itu ada di balik seorang laki-laki yang sangat manfaat sekali untuk umat, itu ada sentuhan seorang wanita yang mulia, yaitu Laila. Dan Laila pun itu sesungguhnya adalah produk pendidikan dari orang tuanya, yang ibunya itu adalah seorang perempuan yang punya keimanan dan kejujuran yang luar biasa, yaitu gadis penjual susu yang ditemukan oleh Umar bin Khattab ketika sedang patroli. Ya, maka rekan-rekan semuanya, dan di sini saya lihat mayoritas di sini adalah tulabat ya, tulabat, yaitu kalau tolibun kan laki-laki, kalau tolabatun apa artinya? Santriwati kan, tolabatun tolabatun perempuan. Di sini kan santriwati, kebanyakan santriwati dan juga ada santri. Maka ada keberkahan di balik kisah Umar bin Abdul Aziz dan juga Umar bin Khattab. Dan ada kisah tentang seorang wanita dengan iman dan kesolehan yang luar biasa, yang menjadi ibu untuk Umar bin Abdul Aziz. Maka izinkan saya menyampaikan pesan kepada panjenengan semua, mumpung ya panjenengan ini masih dalam posisi bersama Al-Quran, mumpung panjenengan sekarang ini masih dalam satu circle kebaikan, dakwah dan Al-Quran, maksimalkan dengan baik untuk membentuk diri panjenengan itu untuk suatu saat jadi orang tua untuk anak yang luar biasa. Kalau panjenengan tahu para ulama-ulama itu, Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu lahir dalam kondisi yatim. Artinya apa? Saat itu bundanya menjadi janda. Tapi Masya Allah, salah satu karya dari bundanya Imam Syafi'i yaitu lahir seorang anak, yaitu Imam Syafi'i. Dan ada yang kita simak tadi di sore hari ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Nanti silakan ini saya hanya nyampaikan cuplikan-cuplikan saja. Nanti panjenengan silakan dalami lebih dalam lagi tentang Umar bin Abdul Aziz. Iya dong, seorang anak itu nggak bisa lepas dari ibu yang istimewa. Bayangkan, Umar bin Abdul Aziz itu pernah suatu ketika ya, beliau itu telat sholat berjamaah, dan posisi ayahnya saat itu tuh sedang di luar kota gitu. Terus dilaporkan kan, ini anakmu si Umar ini, anaknya Abdul Aziz tuh telat sholat. Maka langsung diberi tindakan oleh ayahnya. Ya kan, dan ini kan kerja sama yang baik antara ayah dan bunda, antara suami dan istri ini. Dan juga sentuhan yang tentu, sentuhan yang mulia dari seorang ibu Umar bin Abdul Aziz. Sama ayahnya langsung diberi diberi apa?
diberi pesan utusan, kirim utusan, atau intinya dikirim pesan yang kesimpulannya adalah silahkan si Umar bin Abdul Aziz ini kepalanya dipotong aja, maaf kepalanya, rambutnya mungkin digunduli atau dipendeki, yang menjadikan dia tidak sempat untuk apa, telat sholat gara-gara itu loh, gara-gara bersolek atau gara-gara ngatur posisi rambut. Itu kan dia telat gara-gara itu. Umar bin Abdul Aziz kecil itu telat gara-gara itu. Telat gara-gara lama ngatur rambut, terus akhirnya sama ayahnya dikirimkan orang untuk motong rambutnya. Nah itu ya, tentang tadi Umar bin Khattab menemukan satu cahaya keimanan di padang pasir, yang itu nanti menjadi ibu dari Laila, dan Laila ini nanti akan menjadi ibu bagi Umar bin Abdul Aziz, seorang yang istimewa. Di baliknya ada seorang ibu yang istimewa. Maka panjenengan mumpung masih di waktu yang saat ini, di umur dan posisi panjenengan yang saat ini, masya Allah, maksimalkan betul untuk banyak hal, untuk menempa diri, karena sangat berhak sekali dari putra putri panjenengan besok ini lahir orang-orang hebat. Maka tentu bundanya harus belajar, bundanya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pengantar anak-anaknya menjadi orang yang hebat, dan itu satu peran besar seorang muslimah. Maka bismillah dimaksimalkan betul, mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu seperti ini, dimaksimalkan betul. Dan ini berada di ujung hari ini, dan salah satu waktu yang mustajab juga adalah waktu menjelang berbuka. Maka monggo silakan panjenengan bisa manfaatkan untuk berdoa, untuk tadarusan juga boleh, untuk memohon taufik kepada Allah agar bisa diberi kemudahan sebagaimana Laila mendidik Umar bin Abdul Aziz juga bisa. Ya, monggo dimaksimalkan dengan baik. Yang perlu diketahui, di balik semua ulama, di balik orang-orang yang hebat, itu ada seorang ibu yang istimewa. Maka sebelum mengenakan atau menyandang status sebagai seorang ibu, manfaatkan dengan baik saat ini waktunya buat panjenengan semua untuk menempa diri dengan baik, dilatih diri dengan baik. Allah Ta'ala alam. Ya, silakan nanti panjenengan bisa lebih dalam lagi membuka biografi tentang Umar bin Abdul Aziz. Ini di perpustakaan atau di mana, silakan bisa dipelajari lagi. Itu ada karya yang luar biasa dari seorang bundanya dan juga neneknya, juga seorang yang istimewa. Allah Ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Silakan bisa dimanfaatkan dengan baik waktu menjelang berbuka ini untuk berbagai macam amal soleh. Semoga Allah membimbing kita semua. Semoga Allah memberi kita taufik untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, dan semoga Allah memberi kita taufik untuk bisa menjadi pendidik-pendidik yang hebat, pendidik-pendidik yang Allah ridhoi untuk anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita didik. Dan kita berharap semoga anak-anak kita dari keluarga kita hadir keberkahan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.